Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi mala'a binuril imani quluba ahlas sa'adah fa aqbalat ala ta'ati rabbiha man qadah fa haqqaqu husnal mu'taqad wa husnal amal wa husnal ridha wa husnal ibadah nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu ala alaihi wa ala na'maihi al-mutakathirah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la rabba lana siwah wa nas'aluhu khairat dunya wal akhirah wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah fajazahullahu an ummatihi khaira jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. واسمعوا أيضا في قوله تبارك وتعالى في سورة أخرى وفي آية أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di subuh hari ini masih diberikan oleh Allah kepada kita kesehatan dan kesempatan, masih dapat kita berkumpul di tempat yang mulia ini hanya untuk mencari perbekalan kita menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita berhadir di tempat yang mulia ini, semoga kita semuanya dipermudah urusan dunia dan akhirat dan dijauhkan oleh Allah dari bala bencana, dan semoga Allah jadikan pertemuan ini sebagai sebab yang akan mempertemukan kita semua nanti sama-sama masuk ke dalam surganya, yaitu dalam jannatul firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, tolong sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti jejak-jejak Nabi kami sampai datangnya hari kiamat nanti. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam tersebut, harapan kita juga kepada Allah, semoga di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah.
pada pertemuan kita di sebuah hari yang berkah ini, kita akan menyebutkan beberapa ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dan beberapa hadis-hadis yang terdapat di dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu kitab yang terdapat yang berjudul tentang babu mathalid dunia fil akhirah. Babu artinya satu bab pembahasan mengenai mathalid dunia fil akhirah. Pembahasan ini tentang perumpamaan dunia di akhirat. Ya, ada satu bab yang akan kita sampaikan pada sebuah hari ini mengenai perumpamaan dunia di akhirat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kajian kita ini dibukakan oleh Allah Tabaraka wa taala hati kita dan diberikan maunah pertolongan kepada kita semua untuk tetap selalu istiqamah setelah mendengarkan ayat ini, dan kita selalu Bapak dan Ibu berlomba-lomba untuk menuju ke kampung yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat yang sedang kita tunggu-tunggu. Ayyuhal muslimun, Bapak dan Ibu sedang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan ini disusun oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Di situ kita buka dulu Bapak dan Ibu tentang ayat Allah yang terdapat di dalam surah Al-Hadid, yang kita bacakan tadi di awal muqaddimah surah Al-Hadid, ayatnya ayat yang ke-20, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya, bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun, yang pertama adalah permainan. Dunia ko diingatkan oleh Allah kepada kita, yang pertama adalah la'ib, permainan. Siapa yang menjadikan dunia ini sebagai permainan, merugi dunia akhirat. Selain daripada la'ibun, apalagi yang diingatkan oleh Allah kepada kita semua dalam Al-Quran dunia ini? Walahwun. Dunia ini adalah suatu yang melalaikan. Banyak orang lalai. Nyo manyangko dunia ko tampe tinggal nyo. Nyo ndak sadar bahwa dunia ko adalah tampe singgah nyo. Ambo tanya dulu Bapak dan Ibu, dunia ko tampe tinggal kita atau tampe singgah kita? Yo bana? Tampe tinggal atau tampe singgah? Jadi orang yang tidak menyadari bahwa dunia ini akan berakhir, faqad khasiru dzalika wal khusranul mubin. Orang yang seperti ini, dia akan menyesal di dunia dan di akhirat ketika dapat bala bencana. Apalagi lebih parahnya nanti Bapak dan Ibu ketika bertemu dengan Allah di hari yang telah dijanjikan oleh Allah pasti terjadi. Lah dua tuan. Yang pertama tadi, dunia ko adalah tampe permainan. Dunia ko adalah tampe yang melalaikan. Kemudian
Yang ketiga disebutkan oleh Allah, dunia ini adalah wazinah. Wazinah iko artinya perhiasan, ya, perhiasan. Jangan lalai. Ad-dunya khulwah. Dunia ini manis bagi orang-orang yang melupakan tentang negeri akhiratnya. Kemudian yang keempat, wa tafakhurum bainakum. Diingatkan oleh Allah kita semua Bapak dan Ibu, selain dunia ini perhiasan, apalagi wa tafakhurum bainakum. Dunia ini adalah tempat bermegah-megah di antara kalian. Banyak orang berbangga-bangga, bermegah-megah, menumpuk-numpuk harta. Selain daripada bermegah-megah, apalagi wa takatsurum fil amwali wal aulad. Berlomba-lomba manusia ini di dunia untuk memperbanyak harta dan anak. Itu saja. Kama tali ghaisi a'jabil kuffar. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perumpamaan dunia ini? Seperti air hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Nabatu thumma ya'iju fatara'u musfarra. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Bapak dan Ibu, tumbuh-tumbuhan tu kalau awak caliak lebih menggiurkan, lebih senang mencaliknya waktu hijau atau waktu kuning? Waktu sedang hijaunya. Kalulah kuning, lama leh. Kalau tidak bersiap-siap kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah di dunia, manusia kalau sudah semakin rakus terhadap dunia, semakin tuanya, orang semakin menjauh darinya. Coba kita lihat. Kalau tidak kita persiapkan diri kita hidup di dunia ini dengan ketaatan, mencari perbekalan kita menuju ke kampung yang kekal abadi, maka siap-siap Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang awalnya dekat dengan kita akan menjauh itu semua, bahkan istri dan anak kita dan keluarga kita. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sedang jamaah, salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Thumma yakunu utama wa fil akhirati adabun syadid. Kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada adab yang keras yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang siapa tadi? Orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tampik permainan, orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tampik yang melalaikan, orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tempat perhiasan, yang menjadikan dunia ini sebagai tempat berbangga-bangga, maka akan menjadi kerugian nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Ya? Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Makanya jangan tertibawa terhadap kenikmatan sesaat. Sabantasinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hidup di dunia ko.
Makanya ada menjadi renungan untuk kita semua Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama-ulama salafus salih yang terdahulu. Apa kata mereka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah? Wasma'u fi qawli al-ulama min as-salafis salih. Kita dengarkan atau kita renungkan tentang ucapan-ucapan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jejak-jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal aibati fillah, wahai saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, jangan biarkan hari-harimu berlalu tanpa makna. Ya. Jangan kamu biarkan hari-harimu di dunia ini tanpa makna. Waktu yang pergi tidak akan pernah lagi kembali. Masa muda tu tidak akan tiba-tiba lah itu. Ya. Waktu yang pergi tidak akan pernah kembali lagi. Dan umur yang tersisa ini tidak akan pernah bertambah lagi. Ya. Umur yang tersisa tidak akan pernah bertambah. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berapa umur kita sebenarnya di dunia, tapi kita sendiri tidak mengetahui kapan sebenarnya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar Bapak dan Ibu, semakin bertambahnya umur, ingat sebenarnya sudah semakin dekat ajal kita menghadap Allah. Jangan bangga dengan bertambahnya umur. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sadari juga, jangan menunggu sempurna untuk beramal. Ya. Jangan menunggu sempurna dulu baru awak namuah beramal. Karena Bapak dan Ibu, amal itulah yang menyempurnakan kita. Karena amalan itulah yang akan menyempurnakan kita. Sedikit tapi istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tapi terputus. Biar sakete amal yang awak karajuan tu, itu lebih baik di sisi Allah daripada Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah banyak tapi tidak rutin. Jadi yang dilihat oleh Allah dari kita Bapak dan Ibu bukan karena banyaknya amal, tapi keistiqomahan kita melakukan amalan itu walaupun sakete. Ini yang harus kita renungkan. Makanya dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama warada fi kitab Sahih Al-Bukhari wa fi Sahih Muslim. Apa kata Rasulullah? Atau kama qala Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'abbul a'mali ila Allah tabaraka wa ta'ala adawamu wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan wa in qalla, meskipun amalan itu sakete. Itu lebih baik daripada banyak tapi tidak rutin. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat lagi dalam Al-Quran yang sering kita baca di dalam surah Al-Muluk, apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan dia juga Allah yang menciptakan kematian. Apa tujuan Allah ciptakan hidup dan mati itu? Liyabluwakum,
untuk sebagai ujian untuk kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan aktsaru amala. Allah tidak menyebutkan ayyukum aktsaru amala, siapa yang paling banyak amalnya di antara kalian. Tidak pernah disebutkan Allah. Tapi yang sering disebutkan Allah, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling terbaik amalan di antara kalian. Jadi biar sakit tapi rutin. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk menjadi renungan bagi kita semua Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ingatlah ayyuhal aibati billah, kita ini tidak hidup untuk diuji. Ya, ingat, kita tidak hidup untuk dipuji. Ya. Maksudnya, kita hidup di dunia kok jangan mengharapkan pujian dari manusia. Tetapi kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari ridho Allah. Biarkan saja Bapak dan Ibu, orang-orang lain yang menerima kebaikan-kebaikanmu, mereka melupakannya. Namun Allah tidak akan pernah lupa terhadap kebaikanmu itu. Tak perlu kita menunggu ucapan terima kasih dari orang ketika kita berbuat kebaikan. Cukuplah Allah yang kita, Bapak dan Ibu, yang kita harapkan keriduannya. Itu saja. Maka itu kalau seperti itu kita hidup di dunia kok, maka selamatlah hidup kita di dunia, bahkan berlanjut kebahagiaan di akhirat. Makanya dinasihatkan oleh Allah di dalam Al-Quran fi surah Al-Baqarah, terdapat di dalam surah Al-Baqarah apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 110, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu lakukan ketika di dunia, niscaya kamu akan dapati balasannya ketika di sisi Allah. Itu saja. Apa saja yang awak kerajuan di dunia kok, maka awak temukan balasannya nanti di akhirat. Maksudnya kebaikan apa saja pun yang kita lakukan ketika di dunia, maka kebaikan itu akan kita dapatkan kebalasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal aibati billah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Wa qala al-Imam Al-Bukhari, berkata al-Imam Al-Bukhari setelah beliau tadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah menyebutkan tentang ayat Allah yang kita sampaikan tadi di dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke-20 tadi, apa kata beliau? Wa'lamu ayyuhal muslimun, ketahuilah wahai oleh orang-orang yang beragama Islam, annal hayatat dunia, bahwa kehidupan di dunia, la'ibun wa la'wun, adalah tampik permainan dan tampik yang melalaikan. Wasma'u aidan fi qawlihi tabaraka wa ta'ala ayyuhal muslimun, ketahuilah juga tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai saudara-saudaraku yang satu agama, yang satu akidah, fi qawlihi tabaraka wa ta'ala fi surah Al-An'am, yang ditemukan di dalam surah Al-An'am. Lihat nanti di dalam surah Al-An'am ayatnya, ayat yang ke-32. Apa disebutkan oleh Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'iba. Dan tiadalah kehidupan dunia ini illa la'iba, selain dari main-main. Jangan semua nawak lai juana anak ketek. Ya Pak ya Bu,
Jangan kita samakan diri kita lagi seperti anak-anak yang belum akal balik. Ada saatnya waktu bermain, ada saatnya untuk, kalau untuk kesagadang-gadang kuah, nah itulah karajul itu. Jangan buang waktu wawak walaupun 1 detik tanpa bermakna. Makanya diingatkan Allah, wa mal hayatud dunya illa la'iba. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan la'iba, permainan. Walahwun, diulang oleh Allah lagi, sebagai tempat yang melalaikan. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sepakat kita, Pak? Akhirat itu lebih baik daripada dunia yang kita tinggal, Kiko? Yo. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak menyadari? Apakah kalian tidak berakal? Sampai seperti itunya Bapak dan Ibu. Diajar oleh Allah nasihat dalam Al-Quran. Kalau tidak awak gunakan akal awak kok, kerugian. Siap-siap untuk mengalami kerugian dunia dan akhirat. Jadi yang pertama, melalui dari surah Al-Hadid tadi, diingatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama tadi? Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Ini kata Al-Imam Al-Bukhari setelah beliau menyebutkan beberapa poin dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasma'u aidan fi surah Al-Ankabut. Kita lihat juga tentang ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Ankabut. Tadi surah Al-An'am. Ayatnya ayat yang ke-32. Ini dalam surah Al-Ankabut ayatnya ayat yang ke-64. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibah. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Wa innad darul akhirata la iyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah ya Rabb. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benar kehidupan. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka manusia mengetahui. Banyak nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga inilah yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, Bapak dan Ibu, untuk mengenang-enang kita sebagai orang-orang yang sadar bahwa akan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap perbuatan kita akan dijawabkan di hadapan Allah. Apa kata beliau? Kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Ini yang pertama. Kemudian waqala al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari melanjutkan kembali menyebutkan di dalam kitabnya ini, Bapak dan Ibu yang muliakan Allah. Wasma'u aidan, dan ketahui juga, ayu al-aibati billah, wahai saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah, fi qaulihi tabaraka wa ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warada fi surah Al-Kahfi. Tadi imam kita membaca surah Al-Kahfi. Ya. Al-ayah sab'ah. Di surah Al-Kahfi terdapat ayat yang ke-7. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinah. Sesungguhnya kami telah menjadikan
apa yang ada di bumi itu zinah, sebagai perhiasan. Ya, dunia ko dijadikan oleh Allah zinah, sebagai perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya. Kalau dalam surah yang kita sebutkan tadi, dalam surah apa tadi? Al-Mulk. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal ayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sedangkan dalam ayat ini surah Al-Kahfi, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan la'a linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan bumi ini sebagai apa? Zinah, perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami uji mereka yang tinggal di bumi, siapa di antara mereka yang paling terbaik amalnya. Makanya Al-Imam Ibnu Taimiyah Hujjatul Islam, beliau pernah mengatakan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, siapa orang-orang yang tidak mendapatkan, atau siapa orang-orang yang tidak merasakan sorga ketika di dunia, lam yadkhulil jannata fil akhirah, jangan harap masuk ke sorga akhirat. Apa sorga dunia itu Bapak dan Ibu bagi orang-orang yang bertakwa? Sorga dunia bagi orang-orang yang bertakwa adalah beramal mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bosan berbuat baik. Karena itulah surga dunia. Kalau sudah itu dirasakan ketika di dunia Bapak dan Ibu, maka di akhirat akan didapat. Tapi siapa orang yang tidak pernah merasakan surga di dunia, jangan pernah merasakan Bapak dan Ibu surga di akhirat nanti. Nah, ini yang kita takutkan. Makanya sebelum kita berangkat menemui Allah di waktu yang telah ditentukan oleh Allah, suatu saat nanti Bapak dan Ibu, merenunglah mumpung kita masih hidup di dunia. Aibati billah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Wasma'u aidan fi surah Al-A'raf. Kita lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 dari susunan Al-Quran. Ayatnya ayat yang ke-32. Apa disebutkan oleh Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqa. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisah yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah. Qul, katakan Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya atau yang telah disediakannya untuk hamba-hambanya? Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun kita diperintahkan untuk mencintai negeri akhirat, beramal untuk akhirat, tapi Bapak dan Ibu jangan terlalu banci banawak duniaku. Ndak ada duniaku ceknya. Sainggunyo ndak namuah baru sahur. Ada orang seperti ko. Ndak ada duniaku. Kalau awak masih di dunia, para lu makan. Coba nak makan satu hari saja Bapak dan Ibu. Lai talok solat. Lah kurang mengalami untuk mendapatkan kekhusyuan. Apalagi seperti saudara-saudara kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tidak usah jauh-jauh dulu yang di daerah Palestina. Ya, kini sudah kita saksikan bersama Bapak dan Ibu
Ada di antara saudara-saudara kita yang ditimpa bala bencana tuh, yang di daerah Aceh, yang sampai di daerah Sibolga, bahkan di daerah Natal, Bapak dan Ibu. Mereka mengalami tidak makanlah 3 hari. 3 hari 3 malam. Tidak bisa membayangkan, Pak. Dengan memakai pakaian basah selama 3 hari 3 malam. Coba renungkan, Pak. Yang lebih parahnya Bapak dan Ibu yang menggunakan Allah. Kemarin ketika telepon ada kawan waktu sama-sama kuliah dulu di Mesir, namanya Abdul Hafid. Beliau membuat pesantren di daerah Aceh, Bapak dan Ibu. Apa kata beliau? Sekitar Bapak dan Ibu lebih kurang 8 balai kabupaten, ya. 8 balai kabupaten di daerah Aceh, itu 16 kabupaten itulah habis. Tinggal 8 lagi. Salah satu kampungnya Bapak dan Ibu. Salah satu kampung habis. Itulah qadar Allahnya Bapak dan Ibu. Beliau membuat pesantren di daerah Langsa. Daerah Langsa itu alun-alun baru-baru masuk Aceh baru tuh. Masih jauh. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi Bapak dan Ibu, apa kata beliau? Kawan Nambuko, beliau mengatakan ketika Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari Jumat lalu, minggu yang lalu, beliau mengisi jadwal khutbah Jumat di satu masjid. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, masjid itu daerah Aceh dijadikan tempat pengungsian. Tempat pengungsian. Ketika waktu sholat Jumat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lah seperti itu kondisi musibah diagih oleh Allah. Masuk waktu sholat Jumat, banyak orang-orang yang mengungsi dari masjid itu Bapak dan Ibu. Keluar dari masjid, duduk di halaman masjid sambil merokok. Tidak satu lo sholat Jumat. Laki-laki, Pak. Bergerinding mau mencari apanya. Lah seperti itu keadaan diagih oleh Allah, tidak sadar loh. Pokoknya diingatkan oleh Allah. Apa firman Allah? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Muhammad, sampaikan kepada mereka semua manusia, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh kalangan manusia dan kalangan jin. Makanya tidak ada satupun nabi-nabi ataupun rasul dari kalangan jin. Jin-jin itu Bapak dan Ibu, nabi mereka itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau dikatakan? Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disediakannya untuk hamba-hambanya? Qul, katakan juga wahai Muhammad, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Perhiasan yang lebih baik dimiliki hamba-hambaku adalah orang-orang yang beriman ketika di dunia. Kalau orang beriman memiliki harta, tidak akan mudah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah terpengaruh dengan kehidupan dunia. Tapi para pecinta dunia memacik dunia, itulah yang banyak korban tentang akhirat. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allahumma la taj'alid dunya fi qalbi waj'alha fi aidi. Ya Allah, jangan engkau tanamkan cinta dunia dalam hatiku,
Tapi ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku. Ini permintaan kita untuk mencontoh Nabi kita Muhammad. Kalau dunia sampai di hati kita, ikulah bapak dan ibu yang berlomba-lomba berbangga-bangga tentang haratonyo. Ambo rumah ambo lai 20 ampek di Sikoma. Anak ambo lai 30 orang. Dengan berbagai macam bapak dan ibu. Tapi tidak pernah dia berpikir tentang kehidupan yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat. Makanya bapak dan ibu boleh memiliki dunia, tapi persiapkan dulu modal utama. Apa modal utamanya? Adalah akidah yang benar. Apabila orang yang benar-benar beriman memegang dunia, dia tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh bapak dan ibu. Tidak akan lalai. Dia sadar. Dan dia akan jadikan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintah Allah Tabaraka wa taala. Aibatillah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua kata Al-Imam Al-Bukhari, setelah beliau mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, apa kata beliau lagi? Dunia ini adalah perhiasan. Tadi dalil-dalilnya sudah kita rincikan melalui ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam, yang pertama dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-7, kemudian dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-32. Nah, dua ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah aidan fi qoulihi tabaraka wa taala. Beliau Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan lagi kepada kita tentang masalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan dunia. Wasma'u fi qoulihi tabaraka wa taala fi surah Al-Kahfi. Lihat juga di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-34. Apa firman Allah dalam surah Al-Kahfi itu ayat 34? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Lihat nanti dalam surah Al-Kahfi ayatnya ayat 34. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi. Dan dia yang yaitu orang kafir ketika di dunia memiliki kekayaan yang luar biasa ketika di dunia. Lalu orang kafir ko mengeceklah kepada teman-temannya, eceknya. Wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala. Eceknya kepada temannya tu bapak dan ibu, ambo lebih banyak harta ambo daripada kamu. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat daripada pengikutmu. Ini orang seperti ini bapak dan ibu adalah orang-orang yang sudah melupakan tentang kehidupan akhiratnya. Jadi orang-orang yang selalu maraso ketika di dunia, maraso kayu, maraso kuat, itu nanti akan dihancurkan oleh Allah. Barunya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang putus asa, kepada siapa lagi mengadu? Inilah Bapak dan Ibu yang harus kita pikirkan sebelum datang penyesalan. Berarti dari sini apa kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, mengenai tentang surah Al-Kahfi ayat yang ke-34 ini. Ketahuilah wahai saudaraku yang seberiman, ya, yang satu akidah, bahwa annal kuffar, bahwa orang-orang yang selalu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala itu selalu membangga-banggakan terhadap kehidupan dunia. Jangan Bapak dan Ibu, jangankan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah banyak harta, rajin saja awak beramal, tidak boleh awak bangga. Tidak boleh. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu dilihat dari akhirnya. Ada juga manusia kok pandangan awak
rajin datang kamu saji, tiba-tiba masuk neraka. Sebabnya. Sebabnya. Hati-hati nih Pak. Sebaliknya juga, ada manusia ko yang kita lihat tidak pernah datang ke masjid, rupanya masuk sarugo. Sebabnya, sebelumnya meninggal dunia, taubatan nasuhanya, dia ganti kelalaiannya masa lalu dengan ibadah. Seperti yang kita kisahkan tentang seorang padusi yang pelacur tumah. Amal ibadahnya, pelacur tu, amal ibadahnya cuma mengajak bapak dan ibu seteguk air putih, ya, memberikan air. Itu pun bukankah manusia, kepada seekor kalbun, ya. Di saatnya mengajak minuman tu kepada seekor kalbun tu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, langsung datang malakul maut mencabut nyawanya, meninggal saat berbuat kebaikan. Makanya bapak dan ibu, meskipun kita melakukan amal-amal soleh apa saja, jangan bangga dulu. Tapi takutlah jangan sampai bapak dan ibu yang dimuliakan Allah rajin beribadah tapi masih masuk neraka. Kemudian dengan rajinnya awak ibadah kau bapak dan ibu, berharap awak ke Allah selalu, ya Allah, jadikan ya Allah semua amal ibadah yang kulakukan ini hanya mencari ridhomu semata ya Allah. Selamatkan dunia akhirat hambamu ini ya Allah. Kasih itu painnya. Jangan pernah sekali-kali bapak dan ibu menganggap remeh terhadap orang-orang yang tak pernah datang kamu saji, tapi nasihati dia, doakan dia kepada Allah. Itu lebih baik daripada menganggap remeh. Jadi yang ketiga kata Al-Imam Al-Bukhari, orang kafir itu selalu membangga-banggakan tentang kehidupan di dunia dengan banyaknya hartanya. Kita sebagai orang yang beriman jangan bapak dan ibu. Apa saja pun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, lupakan itu semua. Anggap belum ada. Sehingga bapak dan ibu ada kesemangatan lagi terus untuk mempersiapkan amal-amal soleh yang lain. Kemudian, apa kata Al-Imam Al-Bukhari lagi? Wasma'u aidan fi qawlihi tabaraka wa ta'ala fi surah Yunus. Lihat lagi tentang firman Allah, wahai saudaraku kaum muslimin, di dalam surah Yunus. Ayatnya ayat yang ke-24. Apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard. Allah. Sesungguhnya perumpamaan hidup di dunia ini adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuh-tumbuhan yang suburnya karena air tersebut, ya, tanaman-tanaman luar biasa tumbuh dari bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia, di antaranya juga bapak dan ibu ada yang dimakan oleh binatang ternak. Apabila bumi telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, maka pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, dapat memetik hasilnya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam ataupun siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah Saba mengenai tentang ayat ini. Ada kaum Saba bapak dan ibu. Lihat nanti dalam surah Saba ayat yang ke-15 sampai ayat 17. Ketika mereka diingatkan, ya, kulu mir rizki rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wahai kaum Saba,
makanlah kalian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kalian, dan bersyukurlah kalian selalu kepada Allah. Taati perintah Allah, karena Allah jadikan tempat tinggal kalian ini tempat yang makmur, nyaman. Dijadikan oleh Allah tempat kediaman ini, kalian ini adalah negerinya, tanaman-tanamannya subur. Tapi apa Bapak dan Ibu? Fa'aradu, mereka kaum Sabah malah berpaling dari peringatan itu. Fa'arsalna alaihim sailal aram. Lalu karena keingkaran mereka, karena berpalingnya mereka dari nasihat tersebut, waktu yang sangat dekat kami kirimkan kepada mereka, yaitu banjir bandang. Dikirimkan oleh Allah banjir bandang kepada kaum Sabah. Akhirnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang awalnya negeri mereka semua tanaman-tanamannya subur, apapun yang mereka tanam subur Bapak dan Ibu tumbuh, tapi dengan terjadinya banjir bandang akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ukulin khamtin. Yang pertama makanan-makanan pahit, itu yang diganti oleh Allah. Yang kedua wa aslin min syai'in, diganti oleh Allah dari tumbuh-tumbuhan yang basawaknya tu Bapak dan Ibu, ada sejenis tumbuh-tumbuhan tu kalau dipaciknya apanya tu daunnya layu. Putri malu. Itu yang diganti oleh Allah di negeri kaum Sabah. Kemudian apa lagi? Min sidirin qalil, diganti oleh Allah tumbuh-tumbuhan di negeri kaum Sabah itu, yaitu bidara. Dipangan bidara tu. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sadari. Sebenarnya pelajaran-pelajaran yang luar biasa dalam Al-Qur'an sudah banyak disebutkan oleh Allah. Cukup bagaimana cara kita menggalinya atau untuk mempelajarinya, supaya kita Bapak dan Ibu jangan mencontoh orang-orang yang terdahulu lagi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tempat kita masih diberikan oleh Allah keamanan, maka gunakan negeri kita ini, memanfaatkan tempat tinggal kita ini untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini Bapak dan Ibu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Apa tadi pembahasan kita? Matsalud dunya kamatsalil akhirah, yaitu babu matsalud dunya fil akhirah, perumpamaan dunia di akhirat. Ketahui inna safara la ba'id walakinnal amalu laqalil. Perjalanan kita Bapak dan Ibu masih panjang yang akan kita tempuh. Sedangkan amalan kita menuju ke kampung yang kekal abadi ini perlu kita persiapkan sebaik mungkin mumpung kita masih hidup di dunia. Fa'tabiru ya ulil absar. Semoga Bapak dan Ibu kita semuanya tetap diistiqomahkan oleh Allah dalam ketaatan dan dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.